Bahlil bentuk tim usut ramai motor berbek di Jatim. Atap ponpes ambruk, 1 santri meninggal. Ribuan orang ikuti job fair di Malang. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jalan Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Sorotan pertama di Kompas Jatim, maraknya sepeda motor berbet yang diduga akibat mengisi BBM jenis Pertalite juga dirasakan warga Surabaya. Bahkan di salah satu bengkel telah melayani 10 motor dengan keluhan motor yang berbet. Seperti terlihat di salah satu bengkel di Jalan Indrapura, Surabaya, para mekanik ini tengah melayani masyarakat yang motornya sedang bermasalah. Sedikitnya ada 10 sepeda motor dengan keluhan berbet dan mogok. Kebanyakan yang dikeluhkan setelah pemilik motor mengisi BBM Pertalite di SPBU. Sepeda motor yang datang langsung dikurangi BBM-nya dan dibersihkan bagian pompa BBM hingga mengganti part yang ada di pompa. Magdalena, pemilik motor yang mogok bilang, jika motornya berbet bahkan mati saat di lampu merah setelah ia selesai mengisi BBM Pertalite di SPBU. Ini motornya kenapa Bu diservis? Saya habis Pertalite. Nah, Habis itu kalau jalan duduk, terus kalau berhenti lampu merah itu mati. Kalau jalan itu rasanya berat. Gitu loh. Kalau jalannya berat, kalau di sebelah itu apa? Itu berbluk gitu. Enggak mulus kan? Iya. Itu. Jadi Habis- itu Pak, sering mati. Kalau lampu merah itu jalan terus tiba-tiba mati. habis ngisi dari SPBU mana Bu? Ini apa namanya Kelapa Lembong. PPI. PP ya, Perak Bang ya? Ya. Oke. Mas, hari ini ada nggak Mas orang servis motornya kena Pertalite berbet itu Mas? Banyak, Berapa Mas? kurang lebih 10-an. 10-an? Kalau kemarin ada Mas? Kalau kemarin nggak ada, baru kali ini. Baru kali ini? Ya, Terus yang diganti apa itu Mas? rotaknya. Rotaknya ya? Sementara itu, Satreskrim Polres Kediri Kota menyidak sejumlah SPBU. Sidak dilakukan setelah sebelumnya banyak sepeda motor warga mogok usai diisi BBM jenis Pertalite. Sidak di SPBU Baruna Kota Kediri ini dipimpin Kasat Reskrim Polres Kediri Kota. Polisi memeriksa tangki penyimpanan BBM, terutama jenis Pertalite. Sidak ini dilakukan setelah sebelumnya banyak sepeda motor warga yang mogok usai diisi Pertalite di SPBU. Mesin sepeda motor mereka mogok tak jauh usai keluar dari SPBU. Polres Kediri Kota memeriksa kandungan Pertalite. Hasilnya, polisi tak menemukan kandungan air di dalam Pertalite. Tadi kita sudah melaksanakan, ada di 3 SPBU, kita melaksanakan uji kualitas, baik itu secara spesifikasi, standar dan mutu, apakah sudah sesuai, dan tadi rekan-rekan bersama-sama kita melihat bahwasannya BBM yang terdistribusi di wilayah Kota Kediri, khususnya di SPBU yang kita lakukan pengecekan, semuanya masih dalam batas normal. Sementara itu, pihak Pertamina Region Kediri telah melakukan sejumlah langkah terkait banyaknya sepeda motor warga yang mogok usai diisi Pertalite. Selain membuka posko aduan layanan di setiap SPBU, Pertamina juga telah mengirimkan sampel Pertalite untuk uji lab di Surabaya. Kalau untuk proses pengecekan kandungan etanol ya biasanya harus dicek melalui di lab Mas kandungan komposisi etanolnya. Jadi kemarin dari Pertamina juga sudah melakukan pengambilan sampel di SPBU ini juga, dan juga SPBU tadi dari tim Depot Surabaya diambil sampel BBM Pertalite untuk nantinya dicek lab di Surabaya, dan juga rencananya akan dibawa ke kilang Balongan juga. Pihak Pertamina meminta kepada masyarakat jika mengalami hal yang sama untuk melaporkan kepada SPBU terdekat.
Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Pertamina Patraniaga sidak ke sejumlah SPBU di Surabaya setelah ada banyak keluhan warga terkait sepeda motor mogok setelah mengisi BBM jenis Pertalite. Dari hasil uji sampel tak ditemukan kandungan air dan uji visual BBM jernih tak terkontaminasi. Banyaknya keluhan masyarakat di media sosial terkait motor mogok usai diisi Pertalite. Petugas gabungan dari Pertamina bersama Ditjen Migas sidak ke sejumlah SPBU di kota Surabaya. Petugas melakukan uji sampel dengan memasukkan alat ke dalam tandon BBM dan melakukan uji sampel bahan bakar dari dispenser pengisian. Petugas menyatakan dari pengamatan visual tak ditemukan BBM yang tercampur air atau terkontaminasi bahan lain. Selain itu, pasta air yang digunakan dalam uji di dalam tandon berwarna kuning yang berarti Pertalite tak mengandung air. Selain di kota Surabaya, sidak juga dilakukan di salah satu SPBU di Kabupaten Gresik. Pihak Pertamina Patraniaga juga terus melakukan investigasi untuk memastikan kualitas BBM jenis Pertalite yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi pastanya tadi kita oleskan di dalam pipa. Kita masukkan ke dalam BBM, warnanya kuning. Kalau warna kuning itu tidak berubah, maka BBM tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya. Nah, itu kita lakukan untuk 3 titik. Yang tadi yang di SPBU sebelumnya sudah kita cek juga di truknya, kemudian kita cek juga di tangki pendamnya, kemudian kita cek di dispensernya, itu semua ternyata warnanya tidak berubah, tetap warna kuning. Metodologinya semuanya kami serahkan kepada Migas karena merupakan instansi yang paling berwenang dan alhamdulillah tadi hasilnya bagus. Namun demikian kami terbuka untuk memasukkan saran dari banyak kepentingan ke depan. Selanjutnya kami juga menyampaikan kepada masyarakat agar isu ini diberikan kepada Dirjen dan kalau ada keluhan silakan langsung saja kepada kami agar tidak mendapat informasi dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia saat kunjungan kerjanya ke Malang menanggapi keluhan masyarakat tentang banyak motor mogok setelah diisi bahan bakar motor BBM jenis Pertalite. Selain membentuk tim investigasi, Bahlil memberikan sanksi tegas kepada Pertamina bila terbukti melanggar. Banyaknya keluhan masyarakat terkait sepeda motor mogok setelah diisi Pertalite ditanggapi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurut Bahlil, Kementerian ESDM sudah membentuk tim investigasi mengecek kebenaran kejadian ini. Terkait kemungkinan adanya sabotase, Bahlil masih belum bisa memberikan penjelasan pasti karena masih menunggu hasil investigasi. Sanksi tegas akan diberikan kepada pihak terkait bila terbukti melanggar aturan. Kalau kemudian ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina, maka pemerintah akan memberikan sanksi tegas. Tetapi semuanya ini masih dalam proses. Kita harus cek kebenarannya tentang kualitas daripada minyak. Kita tunggu hasil daripada apa yang dilakukan oleh Migas. Ya. Apakah ada tim khusus Pak untuk menyelidiki ini Pak? Paling lama saya butuh waktu 1 sampai 2 hari. Besok saya akan rapat langsung memimpin di Jakarta. Ada tim khusus Pak untuk menyelidiki ini? Ada tim khusus? Ada tim, saya sudah kirimkan tim. Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara telah menerima 162 laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sepeda motor mereka bermasalah usai mengisi BBM jenis Pertalite di SPBU. Pertamina terus melakukan penyelidikan terkait laporan masyarakat tersebut. Adanya laporan terkait permasalahan sepeda motor berplat tersebut diterima Pertamina Patraniaga Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara sejak 24 Oktober lalu. Laporan masyarakat itu diterima melalui posko pengaduan hingga SPBU tempat masyarakat melakukan pengisian BBM terakhir. Pihak Pertamina menjelaskan bahwa dengan melakukan pelaporan terkait permasalahan kendaraan, Pertamina akan melakukan penggantian. Selain melakukan uji laboratorium BBM di SPBU, pihaknya juga melakukan pengujian pada BBM di kendaraan yang mengalami masalah. Uji laboratorium ini untuk memastikan penyebab terjadinya kendala yang dialami masyarakat usai melakukan pengisian BBM. Pertamina Patraniaga mohon maaf atas terganggunya aktivitas masyarakat terkait keluhan yang dialami di kendaraan pelanggan.
sampai dengan hari ini, dimulai tanggal 24 kemarin kan sudah membuka posko, 24 hari Jumat Oktober yang lalu, buka posko. Sampai dengan hari ini laporan yang masuk lewat kanal resmi, pelaporan di posko maupun langsung menuju SPBU tempat pembelian terakhir sebanyak 162 laporan. Sementara untuk Malang Raya sendiri tercatat itu baru 4 laporan per hari ini. Jadi memang terus kami tunggu laporan dari masyarakat, kemudian tadi memastikan bahwa keluhan yang pelanggan rasakan pasca pengisian BBM, terutama Pertalite, itu bisa ditangani atau didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Selain itu, pihak Pertamina Patraniaga juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika mengalami permasalahan serupa. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Banyaknya pengguna sepeda motor yang mengeluhkan sepeda motornya mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite membuat sebagian warga beralih ke Pertamax Turbo. Meski harganya lebih mahal, mereka beralasan masih khawatir jika mengisi BBM jenis Pertalite takut sepeda motornya mogok. SPBU Junok Bangkalan masih ramai oleh warga yang hendak antre mengisi BBM kendaraan mereka, baik roda 2 maupun roda 4. Meski khawatir di tengah ramainya kendaraan sepeda motor mogok, usai mengisi BBM jenis Pertalite, pengendara motor di Bangkalan tetap mengisi tangki sepeda motor mereka dengan Pertalite dengan harapan kendaraan mereka baik-baik saja. Meski begitu, sejumlah pengendara ada yang beralih menggunakan Pertamax Turbo yang harganya lebih mahal. Mereka masih khawatir karena beberapa waktu lalu sepeda motornya mogok usai mengisi BBM jenis Pertalite. Agak tersendat itu, digas gak berangkat apa bunyi itu cecer kayak gitu. Ini Pertalite yang diisi, yang bunyi itu? Iya Pertalite, ngisi sini saya. Akhirnya gimana sekarang? Dikuras, ini mau diisi pertama, mau beli pertama. Emang sepeda aja. Masih khawatir kalau isi Pertalite? Sementara masih khawatir. Beralih ke turbo ini? Sementara. Atap Ponpes ambruk, 1 santri meninggal. Usai jeda informasinya, tetaplah bersama kami. Saudara, atap pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Situbondo, Jawa Timur roboh saat para santri tengah tertidur. 1 santri bernama Putri meninggal dunia dan sejumlah lainnya luka-luka dalam insiden yang diduga disebabkan hujan dan angin kencang. Polisi mendatangi pondok pesantren Syekh Abdul Qadir Jailani di Besuki, Situbondo. Polisi melakukan pengecekan atas ambruknya bangunan atap asrama Putri. Peristiwa terjadi saat para santri tidur, atap di atas mereka tiba-tiba runtuh dan menimpa para santri. Peristiwa ini menyebabkan 1 santri bernama Putri meninggal dunia. Ini katanya anak-anak sudah ada gejala pada saat gempa kedua. Gempa kedua itu anak-anak bilang ada bunyi krek gitu. Cuma anak-anak tidak bilang ke dalam ke pengasuh karena bangunannya utuh. Tidak ada yang retak, tidak ada yang patah. Cuma bunyi seperti itu karena terhalang plafon mungkin. Jadi seperti itu. Tadi malam ini pas hujan seanginnya tiba-tiba pas ambruk. Polisi nantinya akan menggandeng ahli untuk mengetahui penyebab ambruknya atap pondok pesantren ini. Polisi juga menyarankan pihak Ponpes untuk mengevakuasi para santrinya dari bangunan Ponpes untuk memastikan keamanan bangunan lainnya. Nanti perlu dari ahli ya untuk memastikan apakah ruangan atau kamar yang ditempati santri tersebut masih aman untuk ditempati. Kemudian tadi kami juga sudah meminta kepada pihak pondok untuk sementara waktu untuk menjaga semua ya, saran untuk dievakuasi dulu atau dipindahkan dulu lah tempat istirahat dari para santri. Sementara belasan santri lain mengalami luka-luka langsung mendapat perawatan di puskesmas dan rumah sakit Besuki. 2 diantaranya masih dirawat intensif karena mengalami patah tulang, sementara lainnya menjalani rawat jalan. Arendra Farandika, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Informasi lainnya, ribuan pencari kerja memadati job fair atau bursa kerja yang digelar oleh pemerintah Kota Malang. Dalam job fair kali ini, 2.000 lebih lowongan pekerjaan disediakan oleh perusahaan.
Job Fair atau bursa kerja ini digelar di Gedung Olahraga Ken Arok, Malang. Ribuan pencari kerja sudah memadati arena GOR untuk mencari lowongan pekerjaan yang dianggap sesuai dengan keahlian mereka. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bilang ada 65 perusahaan dari berbagai bidang yang membuka lowongan pekerjaan dalam bursa kerja kali ini. Para pencari kerja yang datang ke GOR Ken Arok ini sebelumnya sudah mendaftar secara daring. Dan peserta dari perusahaan 61 perusahaan yang terdiri dari kelembagaan dari pusat BPP, 3MI, dari Dinas Pada Ketenagakerjaan, dari kantor kami yang menurut sekitar total kita 65. Dari peserta tadi malam itu sekitar 5.500 pencari kerja. Nah, yang untuk tahun ini dibuka lowongan pekerjaan sekitar 2.500. Sementara itu, menurut salah satu pencari kerja, bursa kerja ini merupakan kesempatan yang menarik bagi mereka. Dengan bursa kerja ini, mereka bisa bertatap muka dengan perusahaan dan mencari pekerjaan sesuai dengan keahlian mereka. Saya pribadi agak susah kalau yang saat ini. Meskipun banyak yang dari online, tapi karena lowongan pekerjaannya kan kadang infonya nggak terlalu banyak, tapi yang itu banyak sekali. Kalau dengan job fair seperti ini Mbak gimana? Sangat membantu bagi kita yang fresh graduate maupun yang belum bekerja, karena ya siapa tahu jalannya di sini gitu, ada yang bisa. Dalam bursa kerja ini, panitia juga membagi peserta dalam beberapa sesi agar tidak ada penumpukan para pencari kerja. Dedi Prasetyo, Kompas TV, Malang, Jawa Timur. Roli Intan resmi dilantik sebagai Rektor Universitas Kristen Petra untuk masa bakti 2025-2029. Dalam sambutannya, Prof. Roli menegaskan komitmen untuk melanjutkan visi UK Petra menjadi universitas Kristen terkemuka di dunia. Dalam prosesi pelantikan Rektor UK Petra, Profesor Roli bilang pendidikan harus mampu menjawab tantangan global dengan inovasi multidisiplin dan dampak nyata bagi masyarakat. Rektor kelahiran Ambon ini menekankan teknologi yang makin maju harus diiringi sentuhan kemanusiaan. Menurutnya, keseimbangan antara inovasi dan pembangunan karakter merupakan kunci dalam mendidik global social leaders. Ia mengajak seluruh sivitas akademika untuk menjadi garam dan terang bagi masyarakat melalui karya yang berdampak. Dengan semangat pembaruan dan pelayanan hingga transformasi global tanpa kehilangan nilai kemanusiaan dan spirit Kristen. Selama 64 tahun perjalanan, UK Petra telah menghasilkan lebih dari 52.000 lulusan yang tersebar di 55 negara dan 6 benua. Ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat membanggakan. Dan terima kasih kepada Pak Jontoro beserta seluruh jajaran pimpinan dan sivitas akademika yang telah bekerja keras membangun kredibilitas UK Petra di kancah global. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia beradu inovasi dan kreativitas dalam kontes mobil hemat energi dan ramah lingkungan di Jember, Jawa Timur. Ajang ini menjadi wadah untuk mendorong generasi muda mengembangkan teknologi transportasi yang efisien dan berkelanjutan. Sebanyak 68 tim dari 44 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia unjuk kreativitas dan inovasi di sirkuit Double Way kampus Universitas Jember, Jawa Timur. 2 kategori dilombakan dalam kontes ini. Kategori mobil prototipe dan kategori urban concept yang masing-masing memiliki perbedaan seperti mesin penggerak dan bahan bakar, mulai dari bensin, etanol, maupun listrik. Mobil mereka akan melintasi sirkuit kampus Universitas Jember sebanyak 6 putaran, yang masing-masing putaran berjarak 1,9 km sehingga total yang ditempuh kurang lebih 11,4 km. Seperti namanya, kontes mobil hemat energi akan dinilai seberapa hemat bahan bakar yang digunakan. Ini semata-mata sebagai suatu ajang silaturahmi, ajang koordinasi, saling asah, saling asuh antar mahasiswa. Dan syukur kalau ada inovasi-inovasi baru yang bisa dikemukakan. Prinsipnya itu sebenarnya. Jadi juara bukan satu-satunya tujuan, tapi yang paling penting tadi itu, ya, membangun silaturahmi dan juga ajang, istilahnya kompetisi inovasi dalam kerangka sekali lagi untuk meningkatkan skill dari adik-adik mahasiswa kita, terutama di bidang otomotif.
Tak hanya menampilkan mobil hemat energi, para peserta optimistis dengan karyanya meski dihadapkan dengan sirkuit yang berbeda dengan latihan sebelumnya dan kondisi aspal tidak rata. Untuk tantangannya penyesuaian sirkuit aja sih Mas. Ya. Terus sama tracknya yang nggak rata. Persiapan khusus seperti apa yang dilakukan sebenarnya? Kalau persiapannya kami melakukan pengujian tiap hari di kampus Mas. Untuk persiapan berapa lama ini? Kami dari awal tahun Mas persiapannya. Kontes mobil hemat energi merupakan program Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia sebagai ajang kreativitas dan inovasi mahasiswa, ajang silaturahmi, koordinasi antara mahasiswa. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Sesaat lagi kami hadirkan jajanan legendaris OTOT Porong. Tetap bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, OTOT Porong Citro, jajanan legendaris yang tetap diminati masyarakat kota Surabaya karena rasa gurih manis dengan berbagai varian isian seperti daging sapi, ayam, dan jamur tiram. Berbeda dengan OTOT pada umumnya, OTOT Porong Citro ini memiliki ukuran lebih besar dan dijual mulai Rp15.000 hingga Rp21.000 per biji. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Jajanan OTOT atau di daerah lain disebut bakwan dan bala-bala banyak ditemui di penjual gorengan. Namun di kawasan Gubeng Kertajaya, Kota Surabaya, ada sebuah kedai membuat OTOT berukuran lebih besar dari OTOT biasanya. Ya, OTOT Porong Citro ini legendaris karena disukai banyak pelanggan. Dalam pembuatannya menggunakan adonan yang sama dengan OTOT pada umumnya, namun selain berukuran lebih besar, OTOT Jumbo ini berisi lebih banyak berbagai varian seperti daging ayam, sapi, jamur tiram, dan sayur. Di kedai ini juga tersedia OTOT Jumbo untuk pelanggan vegetarian. OTOT bertekstur empuk dan gurih manis ini memiliki 10 varian isi. Pembelinya bahkan ada yang berasal dari luar kota Surabaya. Ini tadi pesan apa aja? Pesan ini Apa aja? setiap varian coba satu, ada yang 2. Kita coba. Tadi setelah mencoba ini apa tadi yang dicoba? Varian ini apa? Spesial tiram. Spesial tiram, jadi tiram sama rumput laut. Untuk rasa gimana sih setelah mencicipi tadi? Rasanya lumayan enak. Ya. Untuk harga sendiri sih gimana? Harganya relatif murah ya. OTOT Porong Citro ini sudah lebih dari 7 tahun beroperasi dan dalam sehari bisa menjual 300 hingga 500 biji. Varian isian daging ayam, sapi, spesial tiram, dan ayam telur asin menjadi favorit pembeli. Kalau ukuran sih kurang lebih sama ya, cuma yang membedakan dari yang lain untuk OTOT kita isiannya semua kita masak dulu. Dari rumput laut untuk jamurnya kita masak terlebih dahulu. Jadi matang ya, istilahnya berbumbu semua kita. Jadi sudah lebih berasa meskipun dimakan cuman isiannya rumput lautnya aja itu sudah berasa. Ya Cik, ini rata-rata harganya berapa sampai berapa Cik? Untuk harganya 15 sampai 21 tergantung variannya. Harga OTOT Porong Citro ini tergantung ukuran dan varian isinya. Harganya mulai Rp15.000, Rp17.000 hingga termahal Rp21.000 per biji. Selain telah bersertifikat halal, OTOT Porong Citro juga bisa bertahan hampir 24 jam sehingga cocok sebagai oleh-oleh khas dari kota Surabaya bagi keluarga maupun teman. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.